Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro beserta seluruh Wakil Rektor, Dekan, Direktur Pasca Sarjana. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen karyawan Universitas Muhammadiyah Metro beserta kajian duha Jumat hari ini yang berbahagia. Pertama, tentu saja kita harus selalu bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan semua amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pagi ini saya diberikan amanah oleh Ketua LP AIK, salah juga itu LPP AIK, untuk mengisi kajian duha Jumat hari ini. Saya dimintai menyampaikan hadis-hadis tentang puasa wajib, puasa Ramadan maksudnya. Sangat banyak hadisnya sehingga saya bingung. Ini hadis yang mau disampaikan pagi ini apa ini ya? Kalau disampaikan semua mungkin sampai siang. Sementara waktunya terbatas, sehingga saya memilih-milih beberapa hadis untuk mengantarkan kita, untuk mempersiapkan kita menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan bersama kita. Tadi Bu Dekan menyampaikan Rasulullah selalu memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Bahkan para tabi'in itu menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan. Jadi jauh hari ya. Jadi mempersiapkan diri 6 bulan setelah Ramadan, memperdalam hasil Ramadan yang sudah dilalui kemarin. 6 bulan berikutnya mempersiapkan untuk menyambut Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita sudah juga mempersiapkan baik lahir maupun batin untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau ibarat bangunan, bulan Ramadan itu maintenance atau recovery ya, atau perbaikan terhadap hal-hal yang sudah terpakai, yang mungkin salah pakai, mungkin salah arah, sehingga kita di 1 bulan itu diingatkan kembali, diberi kembali. Kalau di Muhammadiyah itu Darul Arqam itu 4 hari, ini apa namanya gitu ya, untuk 1 bulan kita digembleng, diingatkan kembali, disadarkan terhadap apa tugas kita, apa seharusnya yang kita lakukan selama kita masih hidup di dunia ini. Untuk puasa Ramadan, pelaksanaannya pasti yang hadir di sini ini tidak kurang-kurang dari 40 kali sudah puasa Ramadan. Kayaknya nggak ada yang umur 30 ya. Kalaupun ada ya sudah 20 lah. Paling sedikit sudah 20 bulan Ramadan dilalui. Jadi enggak tanggung-tanggung juga itu, apalagi yang seperti seusia saya gitu. Sudah 55 tahun puasa.
Mungkin dari kecil sudah belajar puasa, tapi yang sadar puasa itu sudah 55 tahun. Nah, kayaknya kalau masih salah itu ada apa itu ya, kalau masih salah puasa kita sudah kita lakukan bertahun-tahun. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah dari ayat 183 sampai ayat 185 sebenarnya sudah sangat cukup, sudah sangat jelas. Allah berfirman dengan sangat jelas di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian di ayat 184, ayat 183 ini jangan kita merasa bahwa kita saja yang diperintah oleh Allah untuk puasa. Bukan umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan puasa, tapi juga umat-umat sebelumnya. Nah, di ayat 184, ayyamam ma'dudat, jelas harinya, jumlah harinya jelas. Sudah jelas masuk Ramadan baru kita puasa. Alhamdulillah pimpinan pusat Muhammadiyah sudah memberikan maklumat bahwa kita akan puasa sejak tanggal 1 Maret 2025. Ini sudah jelas. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang masih bisa menyaksikan, masih hidup, masih kuat, masih sehat, menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Hadis Rasulullah juga sangat jelas. Banyak cara Rasulullah untuk menerjemahkan ayat tersebut. Ada yang dengan perintah, ada yang dengan larangan, ada yang dengan ancaman, ada yang dengan motivasi. Dalam banyak hadis Rasulullah menyatakan bahwa untuk menafsirkan ya ayat di dalam surat Al-Baqarah itu, Rasulullah dalam perintahnya, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Jadi dalam hadis itu, kalau sudah terlihat tanggal baru bulan Ramadan, maka puasalah. Kalau sudah terlihat awal bulan baru, bulan Syawal, jangan lagi berpuasa. Nah, ini perintah yang sudah sangat jelas juga dalam rangka menafsirkan Al-Baqarah 183. Kemudian dalam bentuk larangan Rasulullah juga menyampaikan, la tasumu hatta tarawul hilal. Jangan kalian puasa Ramadan sampai kalian melihat hilal, dan jangan kamu berbuka atau mengakhiri puasa Ramadan sampai juga melihat hilal. Kita sudah terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa Muhammadiyah yang berpikir berkemajuan tentu saja tidak melihat hilal dengan mata telanjang. Hari ini sudah ada alat, sudah ada ilmu yang bisa menghitung. Bahkan dalam gejala-gejala alam yang lain, perhitungan itu tidak pernah meleset gitu. Kemudian Rasulullah juga menyampaikan dengan memberikan motivasi. Ini hadis ini akan selalu dibaca oleh para dai selama Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan motivasi yang luar biasa yang diberikan oleh Rasulullah. Siapa yang bisa melaksanakan puasa Ramadan didasari dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah,
Karena puasa hari ini banyak yang digunakan orang macam-macam. Ada yang karena kelebihan BB puasa biar slim gitu. Maka puasa Ramadan itu harus niatnya benar-benar lurus agar kita bisa mendapatkan ending dari surat Al-Baqarah ayat 183. Ketika Allah menyampaikan, memberitakan kepada kita bahwa puasa ini bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang bertakwa, tentu dalam pelaksanaan puasa tidak hanya sekedar puasa yang legalitas formal, yang penting tercukupi syarat rukun, bukan hanya itu. Mungkin dari segi kesahan puasa, orang yang sudah berniat kemudian sahur kemudian niat, kemudian meninggalkan yang dilarang selama siang hari Ramadan, maka sah sudah puasanya. Tapi dengan pernyataan Allah di dalam surat Al-Baqarah itu, puasa tidak hanya sekedar itu. Itu dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, rubba min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Amat banyak orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan rasa haus. Artinya dari segi pelaksanaan ibadah, karena ini ibadah mahdhah yang sudah dijelaskan tata caranya, mungkin sudah terlaksana puasanya, tapi pesan atau harapan dari puasa itu, kenapa puasa itu, hikmah dari puasa itu yang belum didapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kita bisa bayangkan kalau kita dosen, kita yang membuat kurikulumnya, kita yang menyusun materinya, dan kita yang menentukan tujuan pembelajarannya, maka sudah pasti ketika tiga unsur itu digabung, maka dalam pelaksanaannya pasti akan lebih serius dan mengarah kepada pencapaian tujuan. Bapak Ibu bisa bayangkan bahwa puasa ini adalah salah satu cara yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk memanusiakan kita. Karena banyak hari ini manusia casingnya, tapi hilang rasa kemanusiaannya. Oleh sebab itu Rasulullah mengarahkan, menunjukkan dan mencontohkan kepada para sahabat bagaimana puasa itu harus dilakukan. Puasa harus dimaknai bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang sudah sangat jelas waktunya itu, tapi harus dimaknai sebagai alat untuk merecovery, untuk merubah, untuk meningkatkan kualitas pribadi kita. Luar biasa Allah dengan kewajiban puasa ini memberikan latihan yang begitu berat untuk kita bisa menjalani kehidupan yang sebenarnya kalau latihan itu kita anggap sebagai latihan yang sangat berat, maka menjalani kehidupan itu tidak terlalu berat. Coba Bapak Ibu bayangkan, ketika kita berpuasa dengan ikhlas, dengan senang hati, tidak ada paksaan, kita bisa tidak memakan sisa makanan di meja kita,
yang jelas-jelas itu milik kita pribadi, yang kita cari dengan cara yang halal dan tidak ada unsur keharaman di dalamnya, tapi karena sudah imsak maka kita tinggalkan. Itu ujian sebenarnya sangat berat Bapak Ibu. Apa sasarannya? Ketika kita sanggup menahan diri kita untuk tidak memakan harta yang jelas-jelas halal milik kita di rumah kita, sasarannya adalah kita pasti akan sanggup tidak memakan yang bukan milik kita. Itu latihannya sangat berat sebenarnya kalau kita maknai. Yang halal jelas milik kita di rumah kita dan sudah dimasak siap dimakan, tapi karena imsak maka kita tinggalkan. Harusnya atau idealnya orang yang sudah melaksanakan puasa tidak akan sanggup memakan yang bukan haknya, tidak akan mau mengambil yang bukan haknya. Begitu juga ketika puasa, istri yang sudah kita nikahi, suami yang sudah menikahi kita, di siang Ramadan oleh Allah dilarang untuk melakukan hubungan suami istri dan diberi kebebasan di malam Ramadan kecuali sedang i'tikaf. Lah kalau istri kita yang sah saja bisa kita menghindar karena kita sedang melaksanakan perintah puasa yang diberikan oleh Allah, maka tidak akan sanggup orang yang sudah berpuasa, harusnya tidak akan sanggup berhubungan dengan orang yang tidak dinikahinya. Ini cara Allah memberikan latihan berat, karena memang dalam menjalani kehidupan kita banyak hal yang selalu menggoda kita, yang selalu mengganggu kita. Saya selalu berpikir, Allah melarang kita terhadap hal yang halal, maka larangan terhadap yang haram itu mah enteng harusnya kan, sangat mudah harusnya. Nah, tapi itulah dalam kehidupan kita kadang-kadang itu juga tidak berbanding lurus apa yang sudah kita lakukan dengan hasilnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita refleksi atau kita lakukan muhasabah. Apakah puasa kita ini masih puasa formal ya, untuk formalitas saja, yang kita hanya melaksanakan puasa dari pagi sampai sore itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, belum menangkap hikmah yang ada di dalamnya. Nah, ini kenapa Rasulullah menyatakan rubba min shaimin tadi, amat banyak orang berpuasa tapi setelahnya tidak berbekas apa-apa, tidak meninggalkan, tidak merubah. Kalau kita berkaca kepada makhluk Allah yang lain yang dia berpuasa dalam rangka untuk perubahan-perubahan baik bagi dirinya maupun bagi yang lain, itu kan membuat berubah, tidak sama dengan sebelumnya. Allah tunjukkan kepada kita makhluk-makhluknya yang lain yang juga berpuasa. Ikan arwana itu ya, ikan apa yang anaknya di mulutnya itu, sehingga dia tidak bisa itu makan sampai anaknya siap dilepaskan. Nah, bagaimana dengan kita? Nah, ini hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan oleh Rasul dalam bulan puasa itu jangan hanya puasa doang gitu ya, maka harus diikuti dengan amaliyah-amaliyah yang mengiringi ibadah puasa. Rasulullah
yang beliau sebenarnya sudah dijamin oleh Allah akan masuk surganya Allah. Tapi ketika menghadapi puasa itu seperti orang biasa yang masih khawatir tidak akan mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga selama puasa banyak hal yang beliau lakukan, tidak hanya sekedar puasa siang Ramadan, dan tidak hanya berhenti dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi beliau dan para sahabat diarahkan untuk terhindar dari hal-hal yang bisa menghilangkan hikmah yang terkandung di bulan puasa. Nah, kalau hanya sekedar batal puasa, kayaknya anak-anak SD saja sudah bisa ya. Mereka sudah kita latih anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu, dia siap untuk tidak makan, tidak minum dari pagi sampai sore itu. Apa yang diisi oleh Rasulullah selama puasa itu sebenarnya mendukung agar tidak terbuang percuma hari-hari kita selama menjalankan puasa. Banyak hadis Rasulullah, misalnya Rasulullah mengarahkan sahabat dan memberikan contoh bahwa selama Ramadan, bahkan oleh Jibril itu diberikan contoh arahan selama Ramadan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Rasulullah itu adalah manusia yang paling dermawan, paling pemurah. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih pemurah lagi selama Ramadan, lebih dermawan lagi selama Ramadan. Yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Selama Ramadan Jibril menemui Rasulullah, kemudian tadarus, membaca dan memahami makna Al-Quran. Ini edukasi yang diberikan oleh Jibril yang kemudian Rasulullah melakukan dan mengajak para sahabat untuk melakukan. Dan alhamdulillah kayaknya di keluarga besar Universitas Muhammadiyah Metro selama Ramadan sudah ada ya, walaupun di luar Ramadan sudah ada kegiatan tadarus. Masih jalan ya Pak Handoko? Masih ya? Mungkin lebih dikuatkan lagi membaca dan memahami pesan. Kayaknya kita ketika baca saja nggak tahu apa pesannya, itu seperti apa gitu. Mungkin untuk tataran kita sudah saatnya. Katanya Pak Handoko juga sudah ya, per ayat ada bacaannya, kemudian ada terjemahannya, ada tafsirnya. Nah, ini harusnya menjadi program kita bersama. Jadi Rasulullah itu, dan harus kita tiru ya. Banyak hadis-hadis pendukung lainnya yang juga menjelaskan bahwa selama Ramadan itu apapun kegiatan kita itu diberi nilai lebih, melebihi di luar Ramadan. Nah, ini kan sebenarnya mengisi Ramadan tidak hanya sekedar puasa. Tentang puasanya itu sangat tergantung dengan kita, karena Allah menyatakan bahwa puasa itu li wa ana ajzi bih. Nah, kalau udah kayak gitu kan pasti kalau memang seperti itu harus dibuat semaksimal mungkin puasa terbaik kita. Jika Allah menyatakan seperti itu, rasanya kalau kemarin Ustadz Fajar sampaikan di kajian Rabu, rasanya malu kita.
Puasa ini saya yang akan balas untuk saya. Ya tidak mungkin kita sebagai hambanya, dan tidak seharusnya kita sebagai hambanya untuk tidak melakukan puasa dengan sebaik-baiknya. Nah, oleh sebab itu Rasulullah dalam banyak hadis lain, selain berpuasa dengan sesuai aturan yang sesungguhnya, kemudian tidak hanya meninggalkan yang membatalkan puasa, tapi juga meninggalkan hal-hal lain yang tidak bermanfaat. Maka bagi kita sebenarnya banyak sekali hal yang bermanfaat yang bisa kita lakukan selama Ramadan, yang insya Allah akan berdampak kepada bulan-bulan berikutnya. Mungkin kegiatan-kegiatan, kajian-kajian, penelitian-penelitian, ya pokoknya yang mendatangkan hasil dan dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan diri pribadi kita harus tetap kita lakukan sepanjang Ramadan. Mudah-mudahan latihan 1 bulan itu bisa membiasakan kita. Yang aneh itu kan begini bapak-bapak ya, terutama bapak-bapak ini, karena kami perempuan itu masih diberi rukhsah lah ya, belum sampai ke wajib, tapi yang ingin mendapatkan lebih ya harus mengikuti. Ketika di Ramadan salat tarawih saja kita berjamaahnya di masjid gitu. Tapi realitas terbalik di negeri kita, awal Ramadan penuh, akhir Ramadan menjadi berkurang gitu. Sementara Rasulullah dalam arahannya itu semakin ke ujung, semakin terakhir 10 terakhir Ramadan itu ditinggalkan semua kegiatan lain, difokuskan untuk banyak-banyak melakukan ibadah selama i'tikaf. Nah, kalau kita isi dengan ini insya Allah itu la'allakum tattaqunnya, kemudian kita pasti mendapatkan bukan hanya rasa lapar dan haus, atau latihan menahan rasa lapar dan latihan menahan haus gitu. Lebih dari itu seperti yang diharapkan oleh Rasulullah akan didapatkan. Hadis tentang berburu Lailatul Qadar itu banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah. Tapi di negeri kita, terutama ibu-ibu itu di 10 terakhir itu malah di rumah bikin kue ya Bu. Walaupun niatnya untuk membahagiakan tamu, tapi sangat sayang rasanya. Jadi i'tikaf ada 2 kegiatan di terakhir 10 terakhir Ramadan, i'tikaf, kemudian berburu Lailatul Qadar. Yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dekan bahwa Ramadan ada di dalamnya Lailatul Qadar. Bagi kita tidak kita kejar ya. Sementara Rasulullah berburulah. Ya, persiapkan, kejar, cari. Nah, ini mudah-mudahan kita cari nih, bagaimana cara mencari Lailatul Qadar. Nah, tentu saja banyak ibadah yang harus kita lakukan, mengurangi tidur. Kalau Rasul itu diilustrasikan oleh sahabat bahwa Rasul itu bagian perutnya itu dikasih batu, itu mungkin mengurangi makan mungkin ya bahasa kitanya, sehingga tidak terlalu banyak rasa mengantuk, rasa malas gitu. Jadi di 10 terakhir itu luar biasa yang Rasulullah lakukan, dan itu dicontoh oleh para sahabat. Bahkan para istri Rasul itu meminta izin kepada Rasulullah untuk bisa ikut bersama beliau i'tikaf di 10 terakhir. Dan menariknya di 10 terakhir itu kadang-kadang qiyamul lail para sahabat sampai sahur. Bahkan ada ketika sampai di rumah udah nggak sempat sahur gitu. Saking
lamanya qiyam Ramadannya. Nah itu yang disampaikan oleh Aisyah, jangan ditanya, walaupun Rasul salatnya 11 rakaat, jangan ditanya baiknya, jangan ditanya panjangnya. Dan itu yang dilakukan juga oleh para sahabat. Ketika kita membaca biografi para sahabat yang pengen mengikuti Rasul, itu bermacam-macam cara dilakukan agar bisa meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita mulai mempersiapkan, ibu-ibu dari sekarang bikin kuenya Bu, sehingga di Ramadan kita udah santai ya, tidak lagi memikirkan itu. Kita berburu Lailatul Qadar, kita melaksanakan i'tikaf. Apalagi di Metro ini i'tikaf untuk ibu-ibu sudah banyak masjid kayaknya. Jadi sudah tidak bingung lagi mencari ada enggak sih di Metro ibu-ibu itu yang disiapkan. Nah sehingga bapak-bapak yang i'tikaf di masjid itu bisa sekaligus ngajak ibunya juga i'tikaf di masjid yang sama. Tentu saja bagi yang bisa ya, yang tidak meninggalkan kewajiban yang jauh lebih penting dari itu, misalnya ibu yang tidak bisa sudah semuanya di kamar, di atas kasur gitu ya, tidak mungkin juga kita tinggalkan, atau anak bayi gitu. Menariknya kewajiban melaksanakan puasa ini di dalam surat Al-Baqarah itu sudah jelas-jelas, kalau nggak bisa di bulan itu ganti di bulan lain. Jadi nggak ada tawaran untuk tidak puasa bagi yang bisa puasa. Nah menariknya lagi, yang tidak bisa melaksanakan puasa, kemarin saya ditanya kenapa ibu hamil dan ibu menyusui tidak perlu mengganti puasa. Tapi kalau dia mau berpuasa boleh gitu ya, tapi dengan tidak mengganti puasa dengan berpuasa itu sudah boleh dengan membayar fidyah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 184 itu sudah sangat jelas juga diberitakan oleh Allah. Tapi kalau dia mau berpuasa maka itu akan lebih baik baginya. Tapi secara hukum ketika dia tidak membayar dengan puasa itu sudah selesai kewajibannya dengan hanya membayar fidyah. Bagaimana dengan musafir? Nah ini yang sering enye-enyean ya biasanya ya, yang nggak mengambil rukhsah sombong gitu ya, yang mengambil rukhsah merasa dirinya paling benar gitu. Ternyata Rasulullah dalam banyak kasus, dalam banyak hal beliau melakukan perjalanan itu beliau puasa, kadang berbuka, kadang sudah hampir sampai di tempat tujuan dan hampir dekat ya, tidak terlalu jauh lagi itu untuk berbuka, Rasulullah kadang juga membatalkan puasanya. Nah intinya begini, kita yang sedang musafir yang mengambil rukhsah tidak puasa yaitu diperbolehkan, yang tidak mengambil rukhsah itu juga bukan sombong gitu ya. Karena Rasul banyak mencontohkan beliau melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah, kadang beliau berpuasa, kadang beliau tidak puasa. Tapi tidak boleh orang yang berpuasa menganggap orang yang tidak puasa itu terlalu memudah-mudahkan. Dan tidak boleh juga orang yang tidak berpuasa karena mengambil rukhsah menganggap orang yang puasa sombong gitu ya. Nah ini yang penting yang harus kita fahami. Ketika Rasul memberikan contoh dua, kadang beliau puasa, kadang beliau tidak puasa, berarti bagi musafir itu bukan musafirnya sebenarnya ya. Kalau kita lihat ternyata itu kesusahannya selama perjalanan. Buktinya ketika Rasul tidak terlalu sulit perjalanan, beliau tidak tetap melakukan puasa. Ini Bapak Ibu, mudah-mudahan di hari ini dengan bahasan yang tidak terlalu banyak hadis-hadisnya, meskipun diminta mungkin sangat banyak hadisnya, saya menjadi bingung itu. Insya Allah buku Ustadz Fajar itu akan hadir
tentang hadis-hadis tentang puasa. Kemarin beliau cerita dengan saya sedang edit terakhir, sama dengan buku saya tuh Ustadz, edit terakhirnya udah 1 tahun nggak jadi-jadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah sehingga puasa ini benar-benar dalam rangka memperbaiki cara hidup kita, sikap hidup kita, sehingga setelah puasa itu berbeda nanti sikap kita, gaya hidup kita dengan sebelum puasa ini, sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah tadi tidak terjadi pada diri kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan langkah kita, memudahkan, memberikan kesehatan kepada kita. Bagi Bapak Ibu yang bisa i'tikaf, ambillah kesempatan ini, berburu Lailatul Qadar dan i'tikaf. Itu diperintahkan oleh Rasulullah, taharru, itu benar, kejar banget, itu dikejar, diupayakan ya, tidak sekenanya. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita menyambut Ramadan dengan perasaan bahagia, karena Allah menjanjikan, Rasulullah menjanjikan, dengan puasa kita akan menjadi orang yang bertakwa. Dengan puasa dosa-dosa kita sebelumnya akan diampuni oleh Allah, sehingga kita menjadikan puasa adalah sesuatu yang kita rindukan, sesuatu yang kita harapkan. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi